Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita salam kanan kirimu katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segenap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hadir di tempat-Mu, di tempat kudus-Mu Bapa. Kiranya Kau sucikan, kuduskan, layakan setiap kami Tuhan untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Kiranya berkenan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dan kami dedikasikan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami merindukan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, agar sempurnalah setiap sukacita kami, sebab penyertaan-Mu lah kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari dengan segenap hati lebih lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara terkasih, nyatakan setiap penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama lebih lagi angkat pujian ini, katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu segalanya bagi kami Tuhan. Hadir-Mu ya Tuhan di hidupku, terutama mari dengan segenap hati katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kamu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Mari nyatakan anugerahnya. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukup bagiku. Mari dengan iman katakan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerah. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini. Bukan karena kekuatan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan
pujian Kau selama-lamanya. Biarlah segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami agungkan. Bagimu segala pujian kami Tuhan, bagimu segala hormat syukur kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang kami sembah. Alasan kami memuji, sebab besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Tiada terukur kasih dan setia-Mu Tuhan. Kau layak menerima segala sembah dan puji-pujian. Biar segala pujian syukur kami hanya bagi Yesus Raja kami, Allah yang setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih nyatakan pujian ini. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi dengan iman angkat pujian ini, katakan segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi nyatakan syukur-Mu, katakan segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
Bapa yang baik, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Kiranya berkenanlah Engkau Tuhan memberkati bangsa kami Bapa. Kau berikan kemakmuran, kesejahteraan Bapa. Terlebih Tuhan kami menyerahkan Tuhan tahun politik yang akan terjadi Tuhan beberapa bulan ke depan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberikan keamanan, ketentraman bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan di bangsa ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan dan roh yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin-pemimpin gerejamu Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa buat pemimpin gerejamu di tempat ini Bapa. Karena Kau semakin pakai hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan. Berikan Tuhan Yesus kesehatan Bapa yang baik. Kiranya Kau Tuhan memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hadir dan yang belum hadir Tuhan di tempat ini. Kiranya berkenanlah Kau Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Kau memberkati Tuhan Yesus setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Kami serukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dengan iman bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau bersuka cita, amin. Semua kita bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita bergirang dan bersuka cita dalam nama Tuhan. Salam kanan kirimu katakan, mari kita bergirang dan bersuka cita dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara katakan. Nyatakan pujian ini, katakan oh giranglah, oh giranglah. Sebab apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari kita yang bersuka cita lebih lagi angkat pujian ini, katakan bersuka cita menyambut musim baru yang diberikan Tuhan. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Musim baru telah tiba. Percaya sukacita melimpah atas hidupmu Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, kelimpahan datang,
lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab kita percaya sukacita yang daripada Tuhan melimpah atas hidup kita. Katakan amin. Mari katakan. Kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu bagi setiap kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan
terbang bersamamu, rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sungguh kami boleh kagum melihat karya-karya-Mu yang ajaib di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan demi kebaikan yang Kau sudah nyatakan, Kau sudah tunjukkan di dalam kehidupan kami. Sungguhlah Bapa, kami menyadari bahwa kami perlu dan butuh Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan bisa melakukan apapun. Tetapi dengan Tuhan, kami boleh cakap melakukan segala perkara. Bahkan segala kemustahilan sekalipun, kami boleh lihat cara Tuhan yang ajaib, membuatnya menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Tak satu pun di antara kami yang pulang dengan kekecewaan, tetapi kami pulang dengan membawa sukacita sorgawi. Bahkan damai sejahtera Allah memenuhi setiap kehidupan kami. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi kami ketika dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, kami akan kuat menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Saudara. Puji Tuhan, kalau 3 minggu kita gak ketemu, tapi saya percaya kita semua dalam naungan kasih setia Tuhan. Amin. Baik Bapak Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ini Bu Gembala ada yang mau disampaikan, silahkan. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, saya mengambil sedikit waktu ya, tidak di pertengahan, karena biarlah ibadah itu berjalan dengan baik, roh Allah bekerja dengan luar biasa, sehingga benar-benar fokus kita kepada Tuhan saja, Allah yang kita muliakan. Pertama sekali saya mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan, panjang umur dan penyertaan yang sempurna. Terima kasih juga buat para hamba Tuhan yang terus mensupport dan jemaat Tuhan tentunya yang terus berdoa bagi kami di sepanjang perjalanan kami. Di kesempatan ini saya berterima kasih buat apa yang sudah jemaat Tuhan lakukan beserta hamba Tuhan lewat doa dan juga dana. Kami ketika sudah ada di Malang, kami juga sudah menerima dana yang merupakan hasil partisipasi dari para hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan untuk mendukung kami ketika kami ada di Malang. Kami berterima kasih, Tuhanlah yang memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih, saya percaya itu semua atas dukungan, doa dari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, satu hal yang luar biasa kami alami. Dan kami juga imani bahwa ikut Tuhan itu bukan tanpa masalah. Jadi jangan ada pemikiran yang berbeda. Mau ngamar Tuhan berarti semuanya aman-aman saja. Mau ngamar Tuhan enggak ada tantangan yang kita hadapi. Dari ini kami belajar Bapak Saudara bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita pasti akan mengalami tantangan sama seperti yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Tapi apa yang menjadi beda antara kita dengan orang-orang di luar sana adalah
bahwa ketika kita menghadapi tantangan, ada Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Ada Tuhan yang menjadi penyelamat bagi kita. Ada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Maka untuk itu Bapak Saudara, mari kita tetap andalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan supaya kita juga bisa menyingkat waktu. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ada dua versi yang Tuhan mau tunjukkan bagi kita. Yang pertama adalah orang yang mau mengandalkan manusia dan juga yang mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang kedua adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah di hasilnya. Apa hasil yang didapatkan orang yang mengandalkan manusia atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Adalah mereka seperti semak bulus di padang belantara. Mereka tidak akan mengalami keadaan baik. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di sana ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Pohon itu mungkin nggak menghadapi angin. 2 hari yang lalu kita menghadapi angin yang begitu besar. Saya pikir tidak ada pohon di Sigotom ini yang tidak mengalaminya. Sampai ada pohon yang tumbang, ada pucuk merah di depan rumah kami itu sampai patah. Ada tanam-tanaman sebagian teman itu yang sampai roboh. Kenapa? Karena memang anginnya itu melanda semua yang ada di Sigotom. Tetapi enggak semua pohon-pohon itu tumbang. Apa yang membuat pohon-pohon itu tidak semua tumbang? Yang menjadi dasarnya adalah kekuatan dari pohon-pohon itu. Lalu bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu sebenarnya kekuatan apa yang dia dapatkan adalah kekuatan ketika dia itu tertanam seperti di tepi air. Dia cukup. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, ada cukup makanan dia yang membuat dia kuat, mampu menghadapi setiap tantangan yang datang. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan, ada 3 hal yang saya catat di sini untuk boleh kita pelajari. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama adalah orang yang mau tetap ada dalam rancangan Tuhan. Katakan rancangan Tuhan. Walaupun itu gak enak.
Walaupun itu sepertinya sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi karena itu adalah rancangan Tuhan, maka kita harus ada di dalamnya. Untuk apa kita ada di dalamnya? Untuk kita boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tadi Bu Gembala udah bersaksi. Satu harian kami sebenarnya sibuk. Jam 11 saya masih di Kesra untuk ngurus KKR pelajar. Begitu selesai setengah jam, saya tembak langsung ke Onantuka untuk ikut PHTGD. Jam 2 saya pulang, di situ sudah mulai telepon dari Kevin. Sampai jam 5, setengah 6 sudah mulai gelap, akhirnya kita putuskan untuk berangkat. Saya cari tiket dari handphone, bahwa ternyata dari Silangit udah gak ada lagi. Setiap saya buka, pencarian yang Anda cari tidak ditemukan. Pencarian yang Anda cari tidak ditemukan. Dugaan saya berarti tiket udah habis. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, apapun ceritanya kita harus berangkat ke Medan. Bagaimana nanti di Medan kita lihat nanti saja. Padahal berangkat ke Medan pun tiket juga belum ada. Jam 1 malam Joshua dapat tiket. Harganya itu 6.800.000. Begitu mau dibayar semua data-data administrasi sudah dimasukkan, begitu mau dibayar tiketnya hilang. Berarti udah diambil orang, kalah cepat. Lalu saya bilang gimana? Udah Bapak tenang aja, kalau apa Bapak istirahat aja, aku yang cari. Lalu Joshua cari terus sampai jam 3 pagi, akhirnya dapat tiket untuk jam 11 siang. Tapi Pak, itu transitnya 6 jam di Jakarta. Saya pikir dari Kuala Namu ke Jakarta 2 jam. Kemudian di Jakarta 6 jam kami duduk-duduk, gak tahu mau ngapain, baru 2 jam lagi, 1 jam 20 lagi baru berangkat ke Surabaya. Tapi gak apa-apalah, daripada gak nyampe-nyampe juga ambil aja. Akhirnya kami sampai di Surabaya itu jam 8 malam. Dari Surabaya itu ke Malang itu kira-kira sebenarnya kalau jalan umum itu hampir 3 jam. Tapi karena lewat tol kita hanya sekitar hampir 2 jam. Sampai di rumah sakit, langsung ke rumah sakit itu jam 10 malam. Jadi jam 10 malam kami ketemu dengan Kevin. Jadi 1 malam dia dioperasi, malam berikutnya baru kami ketemu dengan Kevin. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, orang mungkin gak memandang kita. Tapi kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, Tuhan sanggup perhatikan dan pedulikan kita. Begitu kami sampai di Bandara Soekarno-Hatta, itu kan udah jam 1, udah waktunya makan siang. Tapi karena tiket kami adalah tiket yang enggak cari pesawat lagi, artinya udah langsung pesawatnya yang ngatur, jadi kami udah langsung masuk, enggak bisa keluar lagi dari bandara. Jadi keliling-keliling di bandara Bapak bisa cari makan. Lihat di sana bakso, lihat di sana kue, lihat di sana, enggak ada nasi Bapak Saudara. Lalu kami keliling udah sampai jauh, dapatlah satu yang jual nasi. Tapi itu udah antri. Kami lihat aja antriannya itu ada 5 orang, panjang gitu. Dan kami akhirnya bilang udah kita antri saja. Begitu kita antri, lihat yang semua makan orang-orang kaya. Jangan-jangan mahal, nanti uang kita gak cukup. Kami pergi lagi Bapak Saudara, udah antri pergi lagi. Karena takut kemahalan. Akhirnya yang terjadi Bapak Saudara karena udah gak ada, ya terpaksa balik lagi. Hanya di situ yang jual nasi. Artinya di situ memang kita boleh makan apa saja. Ada mie, ada segala macam, ambil sendiri. Lalu kita putuskan, udahlah. Kita ikut antri lagi Bapak Saudara. Begitu sampai di depan, pelayannya bilang begini, mau makan untuk berapa orang? 2 orang. Lalu Ibu Gembala tanya, ini makannya gimana? Suka hati? Iya suka hati. Ini semua makanan boleh dimakan. Dan waktunya itu 3 jam. Bapak Ibu boleh tinggal di sini 3 jam, semua makanan boleh dimakan. Lalu kami tanya, harganya berapa? 1 orang 170.000. Jadi kalau 2 orang itu 340.000.
Lalu kami bilang gak apa-apa lah. Lalu ketika kami bilang gak apa-apa, dia lihat kami Bapak Saudara. Dengan muka yang sembab, karena kurang tidur, kecapean. Lalu dia pikir ini orang dari mana ini, gak punya duit ini. Begitu kami bilang gak apa-apa, tahu Bapak Ibu jawabannya apa? Maaf iya Bu, kursinya udah penuh. Bapak Ibu sudah, kami lihat ke dalam masih ada yang kosong. Tapi dia bilang kursinya udah penuh. Lalu kami bilang gak apa-apa, kami nunggu. Karena kami maksa, akhirnya dia izinkan Bapak Saudara. Bayangin, manusia mandang kita gak punya uang. Lalu kami bayar, kami duduk. Ambil buah sedikit, ambil goreng sedikit, ambil tahu, ambil mie goreng, ambil coffee mix, ambil sop. Semuanya tinggal. Karena udah kekenyangan atau memang gak selera makan. Kami hitung-hitung paling 50 ribu, 100 ribu. Kami anggaplah kami rugi 290 ribu. Tapi saya mau katakan hari ini, kenapa kami berani masuk ke tempat itu? Karena kami begitu sampai tiba di bandara, lalu Ibu Gembala bilang, kita ke toilet dulu lah. Kami pergi ke toilet, begitu sampai di toilet, handphone saya bunyi. Saya lihat ada WA dari orang yang hanya 3 kali ketemu dengan saya. Baru 3 kali ketemu dengan saya dan gak terlalu kenal. Saya lihat WA-nya, Pak Tony, mohon maaf Pak gak bisa bantu banyak. Saya hanya kirim 1 juta, mudah-mudahan bisa membantu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Orang bisa memandang kita rendah, tapi Tuhan akan setiap saat memberikan kecukupan kepada kita. Jadi yang pasti apa Bapak Saudara? Yang pasti ketika kita mengandalkan Tuhan, jangan mau keluar dari rencana Tuhan sekalipun rencana itu menyakitkan. Bukan sesuatu yang enak ketika kami harus pergi untuk melihat dan memperhatikan anak kami yang sedang dalam operasi. Tetapi satu hal, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tuhan selalu kuatkan kita. Yang kedua Bapak Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu mensyukuri bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ini itu adalah anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita di dalam hidup ini punya sisi lemah. Ketika saya berangkat ke Medan, itu badan saya mulai dari kepala sampai kaki, itu dingin. Saya coba melawan. Jadi ketika dingin, ini lemas semua Bapak Saudara. Dan begitu beberapa minggu setelah Kevin operasi, kami lihat di perbannya itu ada darah. Lalu itu tadi yang dikatakan oleh Ibu Gembala, panggil perawat, lukanya datang. Dan ketika datang kami lihat masih keluar lagi darah. Memang darah segar, bukan darah nanah. Makanya dokternya bilang gak apa-apa itu dari kulit terluar. Kalau dia nanah baru kita harus khawatir. Tapi begitu saya lihat darah itu keluar, saya lemas Bapak Saudara. Saya duduk nggak bisa berdiri, nggak mampu berdiri. Saya berusaha untuk bangkit. Dan puji Tuhan karena ada usaha untuk bangkit itu Tuhan ingatkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya berterima kasih, akhirnya saya kuat lagi. Tetapi serangan pertama itu nggak bisa kita lawan loh Bapak Saudara. Tiba-tiba kita diserang, tiba-tiba lemas. Tapi begitu lemas, puji Tuhan, kita selalu diingatkan Tuhan bersyukur. Memang hidup ini siapa sih yang ngatur? Hari Selasa yang lalu kami rapat. Begitu pulang dari sana saya demam. Hari Selasa yang lalu saya demam. Hari Kamis ini badan saya ditusuk-tusuk, rusuk saya ditusuk. Saya tahu ini berarti asam lambung saya kumat. Asam lambung saya kumat. Bapak Ibu tahu, jam 2 malam saya dibanguni. Hanya untuk ingatkan beberapa orang yang ada di psikotop ini meninggal hanya karena asam lambung. Begitu saya ingat itu langsung lemas lagi loh Bapak Saudara. Jangan-jangan saya meninggal ini gara-gara asam lambung. Besok paginya saya dengar khotbah bilang begini. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Enggak semua orang sakit pasti mati. Dan enggak semua orang sehat umurnya panjang.
Karena kematian itu rahasianya Tuhan. Kalaupun kita olahraga, kalaupun kita jaga pola makan, itu bukan supaya kita panjang umur. Karena umur kita nggak ditentukan dengan pola makan kita, umur kita nggak ditentukan dengan cara kita berolahraga, umur kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi mati dan hidup kita itu di tangan Tuhan. Dia bilang begitu, Bapak Saudara. Saya ingat-ingat, iya juga. Lalu dia bilang, kenapa orang harus olahraga? Ya kalau Tuhan kasih dia umur panjang dalam kesehatan, gak sakit-sakitan. Jadi kalau kita ini olahraga, itu supaya kalau Tuhan masih kita umur panjang, umur kita panjang itu dalam keadaan sehat. Kalau Tuhan, kalaupun saya dikasih Tuhan hidup 10 tahun lagi, ya janganlah sakit. Kan itu Bapak Saudara. Ngapain hidup kalau sakit-sakitan? Jadi kalau kita jaga kesehatan, jaga pola makan, itu supaya kita sehat. Jadi bukan umur panjang ya Bapak Saudara. Karena umur kita itu enggak ditentukan kita. Umur kita ditentukan Tuhan. Lalu saya dengar itu Bapak Saudara, oh iya. Tuhan terima kasih. Kayak enggak perlu takut yang namanya kematian. Karena kematian itu enggak ada di ketakutan. Kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Lalu dia bersaksi lagi Bapak Saudara. Ada pengerja di gerejanya datang ke gereja dengan semangat. Orang tanya sama dia, Pak kenapa datang ke gereja semangat kali? Bu saya kemarin baru general check up. Jantung saya diperiksa, beres, gak ada masalah. Darah saya diperiksa, tensinya beres, gulanya beres, kolesterol saya diperiksa, beres. Gak ada sakit saya Bu, semuanya bagus. Saking senangnya, begitu ibadah, si bapak bersaksi ke depan. Begitu bersaksi ke depan, jatuh, mati. Padahal general check up-nya sehat. Lalu orang bilang begini, kenapa lah si bapak itu bersaksi? Coba kalau nggak bersaksi, pasti nggak mati. Belum tentu. Hidup itu di tangan Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Saudara, maka yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu harus memiliki rasa syukur, amin. Syukuri hidup ini Bapak Saudara, malah tema Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan apa? Memiliki rasa syukur. Unang terus madili. Madili pehita nang lapatana. Madili pehita nang gabi mu basudion. Madili pehita alami situasi yang terjadi di lingkungan kita, lalu kita pikir bahwa ini semua akan berubah, enggak. Maka untuk itu karena enggak ada sesuatu yang dijaminkan oleh karena madeli dan putus asa, bersyukur aja. Maka di dalam rasa bersyukur itu Tuhan akan menunjukkan dirinya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita akan seperti pohon yang tertanam di tepi batang air. Amin. Ya ketika saya lihat itu, oh iya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau kita olahraga, jaga pola makan, jangan banyak makan gula, itu supaya kita jangan sakit aja Bapak Saudara. Akan namar saya domate emang iya. Tapi itu bisa saja hanya jalurnya. Tapi enggak semua yang sakit itu mati. Tapi ternyata memang sakit itu enggak punya kuasa untuk merebut nyawa manusia. Jangankan sakit, iblis pun Tuhan katakan, engkau tidak berkuasa mengambil nyawa Ayub. Amin Bapak Saudara. Jadi mati hidup itu enggak ada di dalam sakit penyakit kita. Jadi yang sehat-sehat juga jangan terlalu senang. Belum tentu umur kita lebih panjang daripada yang sakit. Yang muda-muda juga jangan terlalu bangga. Karena enggak ada jaminan yang muda itu umurnya jauh lebih panjang daripada yang tua. Jangan kita lihat Bang Abotar si majujung ni amaton apar julu dong
boarding. Enggak ada jaminan seperti itu Bapak Saudara. Maka yang perlu kita lakukan apa? Syukuri hidup kita ini. Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin Bapak Saudara. Maka untuk itu andalkan Tuhan. Syukuri. Yang terakhir Bapak Saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan harus meletakkan keyakinannya bukan kepada yang lain. Namanya kita mengandalkan Tuhan, berarti letakkanlah keyakinan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, aku percaya ada Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, aku percaya ada Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam hidup kita. Ketika hamba-hamba Tuhan datang ke rumah, saya tanya dulu, berani nggak lihat? Karena waktu dikeluarkan selang itu dari perutnya Kevin, itu saya videokan. Ya, saya videokan. Dan memang kami pikir itu selang itu, ya setelah dari sininya itu dibelah, sekitar 15 cm itu dibelah perutnya, dari sebelah sini itu dijebol lagi Bapak Saudara, untuk memasukkan selang itu, dan selang ini berfungsi untuk apabila semua cairan-cairan yang membersihkan perut tadi masih ada, itu akan keluar dari selang itu dan di bawahnya ada plastik yang menampung. Jadi setiap pagi dokternya akan lihat plastiknya. Kalau masih seperti darah yang bercampur nanah, nggak dibuka. Jadi 3 hari setelah Kevin operasi, diperiksa bahwa yang keluar itu tinggal darah, maka itu dicabut. Jadi ketika dicabut, saya videokan. Jadi saya pikir itu selang itu yang dari sini itu hanya segini panjang masuk ke perut, maka semua cairan-cairan itu masuk ke selang itu dan ke plastik itu. Tapi begitu dicabut, tahan ya Mas ya, tarik napas Mas. Saya lihat terus, saya hitung-hitung itu 30 cm lebih. Bahwa ternyata selama 3 hari, dan saya paksa anak saya jalan, kalau saya kirim video yang ke grup kita, itu saya paksa dia jalan dengan plastik yang ada di tangannya, itu ternyata di dalam perutnya masih ada selang sepanjang 30 cm. Dan saya pikir Tuhan, seperti ini rupanya yang anakku alami. Tapi Tuhan, saya bersyukur. Apapun yang anakku alami, karena aku yakin dalam Tuhan ada jawaban dan pertolongan, maka Tuhan berikan jawaban dan pertolongan. Kenapa? Karena semuanya udah Tuhan tunjukkan. Seandainya dia nggak dioperasi malam itu, kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Makanya dokternya suruh pulang. Dokternya udah nggak mau bertanggung jawab. Makanya dia suruh pulang dan kita suruh buat surat tanda tangan. Lalu teman-teman Kevin bilang, "Dok, orang tuanya udah setuju." "Gimana itu dok? Tadi udah tanda tangan." "Gak apa-apa, suratnya kita buang aja kalau memang orang tuanya." Mereka senang Bapak Saudara, karena kita udah setuju, akhirnya surat yang tadi udah ditandatangani awal itu gak diberlakukan lagi, akhirnya dioperasi. Dan kami lihat Bapak Saudara, itu pertolongan Tuhan luar biasa. Yang dibilang Ibu Gembala itu bukan keluarga kita. Bukan kita kenal. Bahkan bukan agama Kristen, itu lagi loh Bapak Saudara. Jadi ketika sampai ke ruang operasi, data-data itu semua lengkap. Bahkan BPS-nya lengkap. Kita bingung loh, kok bisa sampai seperti ini ya? Dan saya bilang kalau bukan Tuhan, gak akan seperti itu. Sampai terakhir ketika kita mau masuk ke ruang dokternya untuk cabut benangnya, dokternya bilang, ini nih Bu. Kalau enggak ini, kita nggak tahu bagaimana nyawa Kevin. Ini penolong Kevin. Dan itu semua bisa terjadi atas caranya Tuhan menunjukkan jalan bagi kita. Maka dengan itu saya mau katakan, yakin kepada Tuhan. Tuhan pasti atur segala sesuatu. Jadi Bapak Saudara gak perlu bersungut-sungut. Sebenarnya saya mau bersungut-sungut bisa. Yakinkan hidup kita. Ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Jadi Bapak Saudara gak usah terlalu berharap kepada manusia.
terlalu berharap kepada manusia. Kalaupun teman-temanmu, keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu sepertinya nggak peduli kepadamu, percaya ada Tuhan yang selalu peduli kepada kita. Jadi jangan selalu Bapak Saudara, dia dodong aku, dia do parliat aku, dia do parhuriaon, ngasongono ke adaku lakso adong nama paresoau. Percaya, nggak terlalu hebat mereka untuk memperhatikan kita daripada cara Tuhan untuk memperhatikan kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa gereja gak memperhatikan. Asal Tuhan memperhatikan, karena setiap pagi mereka telepon, Tante ikan gabusnya masih ada gak? Tante perlu gak kami belanja? Tante perlu gak kami beli ini? Saya dengar Tante, kalau gak ada ikan gabus ada pil ikan gabus, biar saya cari yang asli. Mereka cari kemana-mana Bapak Saudara. Bahkan ketika mereka sampai di situ mereka bilang begini, Om, Tante, supaya jangan terlalu stres. Boleh pergi jalan-jalan, itu ada sepeda motor kami pakai aja, kami yang jaga Kevin. Itu orang-orang yang di luar loh Bapak Saudara. Kita percaya mereka bisa berikan itu karena Tuhan yang gerakkan hati mereka. Jadi lebih baik mana? Lebih baik orang memperhatikan kita atau Tuhan yang memperhatikan kita? Maka hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, yakin. Mintalah perhatian Tuhan senantiasa. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nyatakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Mari hamba-hamba Tuhan kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat roti dan anggur yang sebentar kami akan bagi-bagikan. Turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga setiap kami yang butuh Tuhan, apapun yang kami perlukan dari Tuhan, Tuhan mencukupkannya bagi kami. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, turun berkat-Mu atas roti dan anggur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudaraku, Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jika semua kita sudah mendapatkan roti dan anggur, saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Mari buka roti itu, dan setelah terbuka angkat roti itu dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan untuk roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan itu di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur bagi Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala kebaikan. Ucapkan syukur buat Tuhan yang begitu baik. Ucapkan syukur buat Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh rasakan semua yang kami boleh nikmati adalah atas kebaikan Tuhan bagi kami. Atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan sempurna bagi kami. Pertolongan
firman-Mu yang memberkati setiap hati kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang telah kami lakukan Tuhan. Kiranya termartirlah Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami, menjadi penguat bagi setiap iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang ketiga sambil mengangkat pujian bagi Tuhan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkemenangan